Hai, apa kabar? Semoga kamu sehat dan lagi semangat buat belajar ya. Sekarang saya akan coba ajak kamu buat bahas soal dari buku Mandiri Plus Matematika kelas 10. Coba sebelum kita mulai, kamu siapkan terlebih dahulu pulpen dan kertasnya untuk kita kerjain bareng-bareng tugas nanti. Jadi jangan cuma nonton, tapi kamu juga harus ikut cobain soalnya ya, biar kita bisa lebih maksimal dan ilmu yang kita dapatkan jauh lebih nyantol. Oke, ini adalah soalnya. Baca pelan-pelan dulu dan coba dipahami. Sekarang coba apa yang bisa kamu ambil dari soal tersebut. Di sini soal meminta menyederhanakan bentuk dari bentuk eksponen yang kita punya ya. Jadi yang bisa kita lakukan, mungkin kita pangkatkan terlebih dahulu semua nilai yang ada di dalam kurung tersebut. 5-nya kita pangkatkan 4, maka kita tulis 5 pangkat 4. Kemudian S-nya juga kita pangkatkan dengan 4, maka S pangkat 3 pangkatkan 4 itu berarti 12 ya, 3 kali 4. T-nya juga kita pangkatkan menjadi negatif 8 dibagi dengan 5 pangkat negatif 2. Kemudian S-nya kita pangkatkan negatif 4 dipangkatkan negatif 2 jadi 8 ya. Dan T-nya kita pangkatkan negatif 5-nya kita pangkatkan negatif 2, maka T pangkat 10. Maka kita bisa hitung 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat negatif 2 itu 5 pangkat 6. S-nya jadi 12 di S pangkat 12 bagi S pangkat 8 itu berarti S pangkat 4 ya. Kemudian T-nya T pangkat negatif 18. Otomatis jawabannya adalah yang A ya. Oke. Soal berikutnya. Bentuk sederhana dari 28P pangkat 3 R pangkat negatif 1 dibagi dengan akar 16P pangkat 2 R pangkat negatif 4 dikali dengan P pangkat 2 dipangkatkan 5. Tidak perlu bingung, kita bisa tulis terlebih dahulu saja. 28P pangkat 3-nya kita tulis ulang, 28P pangkat 3 R pangkat negatif 1 dibagi dengan akar 16 itu kita bisa buat menjadi 4. Kemudian P pangkat 2 R-nya pangkat negatif 4. Kemudian kita bisa kalikan dengan P pangkat 2 pangkat 5, maka P-nya pangkat 10. Oke, kita bisa langsung hitung yang bentuk rasionalnya atau bentuk pecahannya. 28 bagi 4 berapa teman-teman? Iya, betul, 7 ya. Kemudian P-nya berarti P pangkat 1 karena P pangkat 3 bagi P pangkat 2. Mohon maaf berlipat ya. P pangkat 3 bagi P pangkat 2 itu P. Kemudian R pangkat negatif 1 dibagi R pangkat negatif 2, maka R pangkat 3 ya. Dikali dengan P pangkat 10, maka hasilnya berarti 7 P pangkat 11 R pangkat 3. Jawabannya adalah yang B. Ya, yang B ya. Oke, nomor 8. 27 pangkat 2/3 ditambah setengah pangkat negatif 4 dibagi 5 pangkat 2. Oke, ini relatif mudah ya. Kita bisa mulai dengan tulis ulang terlebih dahulu soalnya. 27 pangkat 2/3 nya kita tulis ulang. Nah, kemudian bentuk yang di sebelah sini 1/2 pangkat negatif 4 nya kita coba balik ya, karena kan kalau kita tuliskan 1 pangkat negatif 4 bagi 2 pangkat negatif 4 itu kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 4 dibagi 1 pangkat 4 kan. Nah, kita bisa tulis menjadi 2 pangkat 4 2/1 dipangkatkan 4 gitu kan, gitu ya. Oke, dibagi dengan 5 pangkat 2. Oke, tinggal kita hitung 27-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 3. Dipangkatkan lagi jangan lupa dengan 2/3. Kemudian dikali dengan 2 pangkat 4 yaitu 16. Dibagi dengan 5 pangkat 2, 25. Maka kita bisa punya 3 dikali 2/3 itu 3 pangkat 2 ya. Dikali dengan 16 dibagi dengan 25. Oke, berarti hasilnya
kita bisa punya 9 dikali 16 dibagi dengan 25. Wait, ada yang salah. Karena di soalnya ini penjumlahan, kita nulisnya perkalian, maka kita bisa lengkapi saja. Jadi plus, ini jadi plus, ini jadi plus, ini jadi plus. Maka kita bisa punya 9 tambah 16 itu 25 per 25. Maka nilai akan sama dengan 1. Jawabannya adalah yang C. Oke, menurut saya cukup mudah. Tapi kalau misalkan kamu masih bingung atau masih belum paham dengan tadi yang dijelaskan karena dijelaskan yang terlalu cepat atau bagaimana, boleh sambil dilihat ulang atau ditonton ulang, di pause terlebih dahulu, kemudian dikerjakan ulang gitu loh ya. Adapun kalau misalkan masih belum paham, boleh juga buat nanya di kolom komentar ya. Jadi jangan sungkan kalau misalkan masih belum paham. Kamu boleh tanya apapun. Oke ya. Oke, kita lanjut di nomor 9. A pangkat 9 per 8 sama dengan B pangkat negatif 3 per 8 dikali C pangkat 3 per 4. Nilai C-nya berapa katanya. Oke, untuk menyelesaikan soal bagian seperti ini, kita buat dia menjadi bentuk C sama dengan. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ini kan soalnya dalam bentuk A sama dengan, A sama dengan pangkat sekian sama dengan B pangkat sekian dikali C pangkat sekian. Gimana caranya menjadi bentuk C sama dengan? Perhatikan baik-baik ya. Kita coba tulis ulang soalnya. A pangkat 9 per 8 sama dengan B-nya pangkat negatif 3 per 8 dikali dengan C-nya pangkat 3 per 4 gitu kan ya. Itu bentuk soalnya. Gimana caranya biar dapat C sama dengan? Maka kita bagi aja kedua ruas dengan B pangkat negatif 3 per 8. Maka hasilnya adalah C pangkat 3 per 4 sama dengan A pangkat 9 per 8 dibagi dengan B pangkat negatif 3 per 8 kan? Ya, karena dibagi dengan bilangan, dibagi dengan B pangkat negatif 3 per 8. Maka yang di sebelah sini kan 1 ya. Nah, yang di sini tinggal dibagi. Oke. Gitu ya. Saya pindahkan dulu biar lebih rapi. Sip. Oke. Tinggal kemudian apa lagi? Kemudian kita bisa hilangkan pangkat 3 per 4-nya. Untuk menghilangkan pangkat 3 per 4 yang seperti ini, kan kita mintanya C sama dengan. C sama dengan kan otomatis C-nya pangkat 1 ya. Biar C-nya pangkat 1, otomatis nanti kedua ruas harus dipangkatkan dengan berapa? Ayo. Ya, kita pangkatkan dengan kebalikan dari bentuk pangkat C-nya. C-nya kan pangkat 3 per 4, maka kita pangkatkannya dengan, jangan 3 per 4 lagi, tapi kebalikannya yaitu 4 per 3 gitu. Kenapa? Karena agar pangkat si C-nya itu nanti jadi sama dengan 1 gitu loh. Saya tulis lagi ya. Jadi di sini ya nanti C pangkat 3 per 4-nya. Saya tulis ulang aja biar nggak bingung. Jadi di sini 4 per 3. Di sebelah kanannya pun, sebelah kiri maksud saya, itu kita pangkatkan lagi dengan 4 per 3 ya. Ini kita tulis ulang. Ini 4 per 3. Nah, setelah sudah, nah kita bisa cek. Di sini kan kalau kita cek 3 per 4 dikali 4 per 3 itu sama dengan 1. Ini kan sesuai dengan bentuk C, yaitu C pangkat 1. Nah, jangan lupa di sebelah kiri pun harus dibuat menjadi dipangkatkan 4 per 3. Kalau dipangkatkan, sebuah pangkat dipangkatkan lagi, kan kamu pasti tahu ya bahwa nanti pangkatnya dikali. Maka tinggal kita hitung A-nya. A-nya kan di sini kalau dipangkatkan itu dikali, maka hasilnya nanti 9 dibagi 3 itu 3, kemudian 4 dibagi 8 itu 1/2 ya. Maka di sini nanti A-nya itu pangkat 3 per 2 dibagi dengan, nah kalau yang bawahnya juga sama,
Kalau biar nggak bingung, mungkin kita pangkatkan satu-satu dulu aja kali ya, biar teman-teman nggak bingung dari segi penulisannya. Oke, kita buat perpangkatannya biar lebih rapi dulu. A pangkat 9/8-nya kita pangkatkan 4/3, boleh kan ya? Kalau kita pisah kayak gini, biar pangkatnya itu kelihatan, biar bisa dibagi ataupun bisa dikali. Ini sama dengan C. Maka hasilnya di sini, 9/3 itu tadi bisa dicoret ya. 9/3 itu sama dengan 3. 4/8 itu 1/2. Maka nanti A-nya itu jadi pangkat 3/2. Dan B-nya dengan cara yang serupa, -3/3 itu -1, 4/8 itu 2. Maka di sini B-nya itu pangkat -1/2 atau 1/2 ya, sama dengan C. Oke, dari sini kita buat B-nya ke atas aja ya. Saya tulis C-nya di sebelah kiri, jadi A pangkat 3/2. Kemudian B-nya kita buat menjadi yang positif, jadinya di atas. Nah, jangan lupa kita cek jawabannya. Jawabannya tidak meminta dalam bentuk pangkat pecahan, dia minta dalam bentuk akar. Maka kita bisa buat, di sini kan kita punya 3/2 ya. 3/2 itu teman-teman pasti tahu, 3/2 itu sama dengan 1 ditambah setengah ya. Otomatis A-nya kita bisa ubah. Kamu bisa ubah A-nya jadi A pangkat 1 ditambah setengah. Ininya B-nya pangkat setengah. Dan masih ingat kan, kamu pasti ingat lah ya, namanya penjumlahan pangkat itu bisa kita pisah menjadi bentuk perkalian dengan basis yang sama. Ini A-nya pangkat 1, A-nya juga pangkat setengah, B-nya pangkat setengah. Kemudian kita ubah ini jadi A pangkat setengah itu jadi akar A ya. Kemudian B pangkat setengah juga akar B. Kemudian kita bisa gabung, jadinya ini sama-sama akar. Sifat akar itu kalau perkalian bisa digabung perkaliannya, maka hasilnya adalah A dikali akar AB. Jawabannya adalah yang A ya. Gitu. Kebetulannya soalnya cukup panjang prosesnya, jadi teman-teman kalau misalkan masih bingung ataupun masih bertanya-tanya ini masih dari mana, dapat nilai dari mana, itu teman-teman bisa di replay atau dicek ulang bentuk videonya, barangkali nanti bisa lebih paham ya. Adapun misalkan pengen bertanya juga boleh ya. Seperti biasa, jangan sungkan dan jangan takut buat nanya, karena lebih baik bertanya daripada nanti bingung ke depannya ya. Gitu teman-teman. Tuh untuk soal nomor 9 ya, cukup panjang. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutin nomor 10. Kita lihat nomor 10 kan bentuknya bentuk akar ya. Kamu pasti tahu ini bentuknya bentuk akar. Akar pangkat 4 dari AC kita bisa tulis jadi AC dipangkatkan 1/4. Akar dari BC jadi BC pangkat setengah gitu loh. Kenapa saya buat seperti ini? Biar kamu lebih paham, karena sebelum membuat bentuk akar pasti kita ubah dulu bentuk-bentuknya, dikumpulkan terlebih dahulu sehingga mencari nilai si C-nya ya. C-nya pangkat 1, maka kita buat dulu menjadi bentuk pangkat pecahan gitu. Yang sebelah sini jadinya ABC, kita tulis ulang. Maka kita bisa pangkatkan semuanya. Di sini A-nya pangkat 1/4, B-nya juga pangkat 1/4 ya. Gitu. Kemudian yang di sini kamu masih ingat nggak untuk ketika bentuk pangkat itu kita ubah posisinya, maka dia berubah menjadi pangkat negatif. Maka kita bisa ubah B-nya, B sama C-nya. Kita buat posisinya jadi di atas, jadi negatif setengah, C-nya juga pangkat negatif setengah gitu. Sama dengan ABC ya. Kemudian kita bisa hitung untuk yang ada yang salah tulis saya berarti. Di sini harusnya C ya, bukan B. Nah, dari sini nanti C-nya pangkat 1/4. Kita tulis ulang yang lainnya. B pangkat 1/4, A pangkat negatif 1/4, B
B-nya pangkat negatif setengah, kemudian yang C-nya seperempat, C pangkat seperempat dikali C pangkat negatif setengah, maka C-nya pangkat negatif seperempat ya. Jelek banget, saya ubah dulu bentar ya. Nah, sama dengan ABC. Kalau sudah, nanti kita bisa bagi dengan AB dulu. Kedua ruas kita bagi dengan AB. Kalau kita bagi dengan AB, maka hasilnya nanti A pangkat seperempat, B-nya pangkat negatif setengah, C-nya pangkat negatif seperempat, sama dengan, karena dibagi AB, maka sini sama dengan C, AB-nya jadi di sini doang, gitu ya. Oke, karena kita nyari C, maka si pangkat yang pangkat C pangkat negatif seperempatnya harus hilang. Karena pangkat negatif seperempatnya harus hilang, maka kita bagi kedua ruas dengan C pangkat negatif seperempat. Maka di sini akan hilang, jadi sisa A pangkat seperempat, B pangkat negatif setengah dibagi dengan AB. Nah, yang sini jadinya C bagi negatif seperempat. Oke, kita bisa gabung C-nya, karena C bagi C pangkat negatif 1/4 itu jadi C pangkat berapa? 5/4 ya. Sama yang sininya jadinya A-nya seperempat dikurangi A, maka A-nya pangkat negatif 3/4. Seperempat dikurangi 1 ya. Kemudian B-nya negatif setengah dibagi B, maka negatif 3/2. Seperti soal yang nomor 9, ketika kita butuh C-nya saja, di sini kan C-nya saja yang dibutuhkan ya, maka gimana caranya C-nya jadi pangkat 1? Biar C-nya pangkat 1, maka kita pangkatkan dengan kebalikan dari pangkat C-nya. Karena C-nya pangkat 5/4, maka kita balik dipangkatkan dengan kebalikannya, itu 4/5. Gitu ya. Oke, di sini 4/5. Maka kita tinggal hitung C-nya pangkat 1. Di sini jadi 4-nya habis, maka A-nya pangkat negatif 3/5. B-nya pangkat berapa ya? Ini 4 bagi 2, sisa 2 ya. 2 kali 3 min 6/5. Maka kalau saya buat C-nya di sebelah kiri biar bagus, dan pangkatnya jadi positif, jadi 1 per A pangkat 3/5 dikali B pangkat 6/5 kan ya, gitu. Oke, kalau misalnya kita gabungkan lagi, nantinya 1 per A-nya itu bisa kita buat menjadi 3 pangkat 3, B-nya pangkat 6 dipangkatkan 1/5 gitu ya, gitu. Terus kalau kita sederhanakan lagi jadi 1 per A-nya pangkat kita pangkat 3-nya kita keluarkan, jadi nanti A pangkat ini pangkat 2 ya, karena nanti kita pangkatkan 3 gitu, dipangkatkan dengan 1/5. 1/5 itu pangkat dari akar kan, maka jadinya di sini pangkat 3, sini akar 5. Jadi jawabannya itu yang mana ya? Yang D. Gitu ya. Ini nomor 10 lumayan ya. Lumayan panjang caranya, jadi disimak dengan baik-baik. Kalau masih belum paham teman-teman, atau kamu masih belum paham, bisa dicek ulang, ditonton ulang, dan di replay terus-menerus saja sampai paham. Oke ya. Oke, kita lanjut di nomor berikutnya. Untuk nomor 11 ini sebetulnya ini nggak terlalu susah ya. Mungkin kita harus selesaikan dari dalamnya dulu. Kita harus selesaikan yang paling dalam, kemudian keluar dan keluar. Kita ubah dulu bentuk pangkatnya menjadi bentuk perpangkatan. Bentuk akarnya kita ubah menjadi dalam bentuk perpangkatan. Kalau dari yang dalam berarti kan X-nya nanti pangkat setengah ya. Pangkat setengah dikali X pangkat 2 nanti dipangkatkan 1/3 kan ya. 1/3 tuh dari sini nih, yang ini ya. Kemudian nanti dikali dengan X pangkat 3 dipangkatkan 1/5. Nilainya harus X pangkat P per Q. Pokoknya dia bentuknya dalam bentuk pecahan pangkatnya. Kita selesaikan dulu yang dalamnya.
2 ditambah, ini X pangkat 2 dikali X pangkat setengah itu kan berarti 2 tambah setengah ya. Kalau 2 tambah setengah itu berarti kan 2 setengah. 2 setengah itu 5/2 kan ya. Kemudian 5/2 nya dipangkatkan 1/3, baru nanti dikali dengan X pangkat 3 kan. Kemudian kalau sudah baru pangkatkan 1/5 gitu loh. Jadi nanti X nya pangkat 5/6, nanti dikali dengan X pangkat 3, baru nanti dipangkatkan dengan 1/5. Jadi nanti berarti ini berapa nih? 6 kali 3 itu 18 dikali ditambah 5 berarti X pangkat 23 ya, per 6 dipangkatkan 1/5. Maka nilainya akan sama dengan, tinggal kita kali, nanti X nya pangkat 23 kali 1 23, 6 kali 5 30, berarti X pangkat per P nya, X pangkat P per Q nya sama dengan 23/30. Maka P ditambah Q nya sama dengan 23 ditambah 50. Ini gampang banget ya, sama dengan 53. Jawabannya yang E. Itu dulu dari saya hari ini, untuk hari ini. Terima kasih banyak perhatiannya. Kita ketemu lagi untuk soal-soal berikutnya di nomor 12 dan berikutnya di video berikutnya. Dadah.